Mudik tahun ini yang diperkirakan 123,8 juta. Kalau tahun lalu 2022 itu hanya 85-an, Iya. 85,5 juta. Iya. Tahun ini itu 2 kali lipat, Pak. naik hampir 50%. Iya, Pak ya. Ya. Halo Sobat Bina Marga, selamat datang di program Bincang Jalan dan Jembatan persembahan dari Direktorat Jenderal Bina Marga. Bersama saya Wulandari Purjati yang akan menemani kalian di episode spesial Ramadan mengenai kesiapan jalur mudik Lebaran 2023. Nah, sudah bersama saya nih kali ini narasumber kita Bapak Ahmad Cahyadi selaku Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah 1 Ditjen Bina Marga. Nah, selamat datang Pak Cahyadi. Selamat datang Mbak. Selamat datang. Pagi. Kembali lagi nih ketemu sama saya ya. Iya. Waktu itu kan kita ngobrol-ngobrol tentang skema KPBU ya Pak ya. Nah, kalau batasan, saya tanya dulu nih Pak, batasan kewenangan preservasi jalan dan jembatan wilayah 1 itu wilayahnya mana aja Pak? Wilayahnya ada 4 pulau besar Mbak. 4 pulau besar ya. Sumatera, terus Jawa, Bali, dan Kalimantan. Jadi Sumatera, Jawa, Bali itu mayoritas orang mudik tuh Pak? Ya, mudik Lebaran. Sibuk, jadi ada 19 balai kita di sana, kurang lebih 28.000 kilometer, ada 65% lah dari jalan kita di seluruh Indonesia. Oke, baik Pak. Nah sekarang Pak nih di bulan Ramadan ini kita akan bincang-bincang terkait jalur mudik Lebaran 2023. Nah Bapak sendiri bakal mudik nggak nantinya? Ya mudik lah. Mudik ya Pak ya. Jalur apa Pak? Sama keluarga darat Mbak. Jalur darat kemana tuh Pak? Ke Semarang. Ke Semarang. Tapi, walaupun begitu kan ini ada tugas dari Pak Menteri, Pak Dirjen untuk tetap kita monitor arus mudiknya itu. Nah itu Pak, bahas itu sekalian Pak nih, langsung saja saya ke pertanyaannya ya. Nah Bapak bisa kasih tahu Pak, persiapan apa yang telah dilakukan sama Ditjen Bina Marga untuk menyambut jalur mudik ini? Jadi gini ya Mbak Wulan ya. Jadi saya ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat kita ya. Jadi ada kesan bahwa Bina Marga itu bekerja ya menyiapkan hanya untuk pada saat-saat mudik Lebaran atau pada saat-saat Nataru ya. Itu nggak benar itu ya. Jadi padahal kita itu menyiapkan itu seluruh setiap saat, setiap sepanjang tahun itu bagaimana agar jalan kita itu baik. Jadi ibaratnya gini Pak, kalau kita punya jalan itu ya, sama dengan kita punya rumah itu. Jadi kalau rumah itu ya kena panas, kena hujan ya, mungkin gentengnya bocor ya, terus mungkin kusen-kusennya bisa lapuk, catnya bisa pudar ya. Sama dengan jalan juga begitu juga. Jadi jalan itu kalau kena panas, kena hujan, dipakai oleh kendaraan lalu lintas kita, apalagi kendaraan-kendaraan berat, itu pasti juga harus dipelihara, setiap saat dipelihara. Mungkin jalan itu ada yang krek-krek, retak-retak ya, mulai ada lubang-lubang kecil, kemudian ada yang deformasi dan lain-lain, itu setiap saat harus kita pelihara. Jadi kita menyiapkan jalan kita yang dalam kondisi yang baik itu tidak hanya Lebaran saja, tapi juga setiap saat harus kita preservasi, kita pelihara, bagaimana jalan kita itu harus kondisi yang baik. Jadi sepanjang tahun tuh memang sebenarnya Bina Marga sudah memiliki program-program preservasi ya Pak ya, nggak hanya di event khusus. Ya, jadi untuk tahun ini ya 2023 kita juga sudah punya program ya, baik paket-paket kegiatan yang tahunan, single years, maupun paket-paket yang 2 tahunan, 3 tahunan, multi years sampai 2024 itu sudah ada. Jadi itu kita akan post, akan kita kerjakan, kita laksanakan bagaimana caranya agar kondisi jalan kita cukup baik. Oke. Baik Pak. Nah, gimana Pak kesiapan jaringan jalan baik tol maupun non tol saat untuk nanti arus kendaraan yang bakal penuh nih di jadi waktu Ramadan. Seluruh kegiatan karena ada yang paket-paket yang tadi multi years misalnya ya, itu akan kita hentikan sementara di H-10 tanggal 12 April.
dengan kita membuat staging paket-paket kegiatan itu, bagaimana caranya agar pada saat Lebaran itu tidak mengganggu lalu lintas kita. Kemudian juga material-material, misalnya paket-paket itu belum selesai ya, sampai 2024 material-material sisanya kita singkirkan dulu, alat-alat yang dipakai bekerja, alat-alat berat juga kita singkirkan dulu ya, itu sehingga lalu lintas kita bisa lancar. Jadi di Jawa itu kita ada 5 lintas sebenarnya termasuk tol ya. Jadi kalau Pantura, pantai utara Jawa itu adalah paling sibuk, paling jalan yang paling lama ya. Jadi panjangnya ini ada 1.229 kilometer. Kemudian di bawahnya itu nanti ada jalan tol Trans Java, kemudian ada lintas selatan, panjangnya adalah 888,47 kilometer, kemudian ada lintas tengah itu 1197,33 kilometer. Kemudian yang baru sebenarnya ya enggak baru, tapi memang masih dalam proses pembangunan, yaitu lintas pantai selatan Jawa. Ya, itu panjangnya adalah 1.543,56 kilometer. Itu jadi, yang saya tahu tuh Pansela tuh bagus pemandangannya ya Pak ya. Iya, jadi bisa jadi tempat wisata juga tuh Pak. Sebagai jalur alternatif ya, karena memang di sana kondisi jalannya bagus. Jadi kelima lintas tadi itu Pak, pantai utara Jawa, tol Trans Java, kemudian jalur lintas tengah, lintas selatan ya, lintas pantai selatan itu cukup baik kondisinya. Kita sekarang ini di atas, kurang lebih di atas 95% ya. Kondisi mantap jalannya ya Pak ya. Mantapnya jalan kita itu. Jadi semua masyarakat ini bisa punya kesempatan bisa memilih ya jalur mana, mana yang akan kita pakai, walaupun ya masih jalan tol menjadi pilihan utama karena memang jadi lebih lebar, lebih cepat gitu ya. Bapak sendiri ke Semarang lewat mana Pak? Ya, pilih tol atau pilih lewat Pantura lah. Pantura ya Pak ya. Kita kan preservasi sambil sekalian, lihat monitoring cek kondisi, di sana. Ya kita pulang mudik lah. Ya, pulang mudik sambil kerja. Sambil kerja. Orang Bina Marga itu Pak. Iya benar Pak. Iya. Jadi khusus Pantura itu memang ada, kalau kita lihat saat sekarang ini ya, sekarang tanggal berapa ini, masih H-15 ya, 18 ya, itu masih ada pekerjaan-pekerjaan yang kita ongoing di sana. Jadi jalan kita bongkar rigidnya, tetapi nanti H-10 tanggal 12 April itu kita stop ya Pak ya. Masih udah bagus lah, udah bagus. Dan mungkin yang untuk MYC tadi yang ongoing akan H-10 di stop dulu ya Pak ya, supaya Sobat Bina Marga yang mau mudik tidak terhambat lalu lintasnya. Stop dulu gitu gini maksudnya. Jadi misalnya ada penggantian jalan semen itu ya, jalan rigid, kalau masyarakat tahunya kan jalan semen ya. Misalnya targetnya yang rusak itu 5 kilo ya. Kita ada kontraknya di Multi-Yes itu ya. Nah, itu enggak kita kerjakan 5 kilo dulu, tapi mampu kita kira-kira nanti pas Lebaran itu mampu kita berapa kilo. Misalnya rata-rata misalnya 1,2 kilo atau 2 kilometer misalnya. Ya 1,2 atau 2 kilometer itu yang kita kerjakan, kita selesaikan sehingga pada saat Lebaran itu sudah bisa dilewati. Nanti yang kurangnya yang misalnya 3 kilo lagi itu akan kita kerjakan setelah Lebaran. Kemudian saat sekarang ini juga ada ini Mbak, paket-paket kegiatan penggantian jembatan ya. Ada jembatan CH namanya, jembatan kalender Hamilton yang umurnya sudah rata-rata di atas 40 tahun ya, itu kan sudah harus diganti ya. Jadi di Pantura ini terutama yang Jawa Barat ini ada 5 jembatan, Jawa Tengah ada 3 jembatan, itu semuanya sudah fungsional. Jadi hanya satu yang memang belum fungsional nanti Lebaran ini adalah di jembatan di Pemali di Brebes. Yang lainnya kalau kita dari barat itu di Jawa Barat ya ada jembatan Cilamaya, ada jembatan Ciasem,
ada Cipangaritan, kemudian ada Kalijaga di Cirebon, kemudian ada jembatan Kanci di Cirebon juga, ya, terus kemudian ke arah timur itu ada jembatan Pemali ini yang memang di Brebes yang belum kita buka nanti di Lebaran karena memang estimasinya akan selesai di bulan Oktober. Kemudian ada jembatan Juanda sudah kita buka juga yang kemarin viral macet-macet itu, dan jembatan Pang di Rembang sebenarnya nggak ada masalah karena memang detournya sudah selesai dan nanti Lebaran bisa dipakai. Jadi jembatan-jembatan itu sudah selesai, bisa dipakai oleh masyarakat. Nanti ya. Kemudian juga ada paket-paket yang longsoran misalnya, Mbak, yang kegiatan longsoran di Jawa Barat misalnya di Tomo itu juga sudah kita selesaikan bulan-bulan Februari kemarin sudah selesai, sudah dibuka. Kemudian ada, kalau kita lihat, kita ingat ada erupsi ya di Lumajang di Gunung Semeru ya. Tahun 2021 nggak salah tanggal 4 Desember itu ada erupsi Gunung Semeru, kemudian tanggal 4 Desember lagi atau 6 Desember 2022 juga erupsi lagi. Jembatan Besuk Koboan kita kan sempat putus itu ya. Rencana ini juga akan kita buka nanti. Sudah jadi ya Pak ya, kalau nggak salah saya lihat itu Pak. Saya lihat bisa mudah-mudahan nanti dari timur ya, dari arah Banyuwangi, kemudian Lumajang, arah ke Malang itu lalu lintas kita bisa lancar di situ, alhamdulillah. Nah, Pak, gimana untuk jalan tol dan jalan nasional? Tadi kan jembatan tuh ya Pak ya. Nah, jalan tol dan jalan nasional yang kira-kira masih dalam progres, tapi kira-kira ada nggak nih Pak yang bisa difungsionalkan pas lagi jalur mudik? Jalan tol itu memang ada yang tambahan ya, yang sejak tahun 2022 kemarin itu ada 4 ruas yang sudah dioperasi, sudah diresmikan oleh Pak Presiden, yaitu ruas Cinere, Jagorawi seksi 3A dan rem 4 dan rem 5. Jagorawi. 3,5 kilometer Jagorawi ya di sekitar Jabodetabek ya. Kemudian Bekasi Cawang Kampung Melayu seksi 2A dan 2A ujung 4,8 kilometer, ini juga daerah Jabodetabek ya. Kemudian Semarang Demak, nah, ini Semarang Demak itu kan ada 2 seksi ya, dari Semarangnya ke Sayung, kemudian ke satunya lagi adalah Sayung Demak. Jadi yang Sayung Demaknya itu sudah bisa dilewati. Sudah dilewati, sudah bayar tarif 16 km, tapi yang Semarang Sayungnya belum, karena itu kan di Tanggul Laut ya, jadi masih dalam proses konstruksinya. Kemudian ada Krian Legundi Buntur Manyar di Jawa Timur ya, itu rem 4, rem 2, rem 4, rem 5 dan 8, Junction Waringin Anom itu juga sudah dibuka. Itu yang sudah tambahan jalan tol kita Mbak dari tahun 2022 lalu yang sekarang sudah diresmikan, sudah operasional namanya, tetapi ada jalan-jalan yang jalan tol yang akan kita fungsionalkan. Fungsionalkan itu artinya pada saat Lebaran ini kita buka dulu gratis, nggak bayar, tapi nanti habis Lebaran kita tutup lagi, karena memang pekerjaannya belum selesai. Ini ada beberapa ruas yang potensi untuk kita buka fungsional nanti. Cibitung Cilincing seksi 4, Tarumah Jaya Cilinting 7,3 km, ini juga potensi untuk kita buka dulu. Cilenyi Sumedang Dawan seksi Cimalaka Dawan 28,2 km, ini juga penting jalan tol ini Mbak, karena dari Cisumdawu, Cilengsi, Sumedang, Dawan itu sekarang baru sampai ke Cimalaka, belum tembus sampai ke Dawannya. Dawan itu kan di tol yang di Cipali itu. Jadi nanti rencana kita akan buka sampai nyambung ke Cipalinya, tol Transjavanya, sehingga nanti masyarakat yang dari selatan ini, dari Bandung misalnya, itu bisa langsung ke tol Cipali, kemudian langsung bisa ke timur, ke Semarang dan lain sebagainya. Nah, yang seksi tadi itu dari Cimalaka sampai ke Cipalinya, sampai Cidawannya itu masih ya mungkin agregat lah.
kita usahakan nanti bisa kita fungsionalkan, kita buka. Yeah. Kemudian ada Pasuruan, Probolinggo, seksi 4A itu Probolinggo Timur dengan IC Kending, kemudian Solo, Yogyakarta Nia ini juga kurang lebih 6,1 km. Jadi Solo itu kan tolnya dari Surakarta arah ke Jogja ya. Tapi sekarang masih pembangunan dan mungkin kita usahakan 6,1 km bisa kita buka. Kemudian juga ada Jakarta Cikampek 2 Selatan itu paket 3 SS Sadang Kota Negara 28,7 km juga sedang kita usahakan untuk fungsional. Kemudian yang tol ini juga ada penambahan lajur Mbak. Jadi kalau Mbak Wulan ke arah Banten kemarin kan macet sekali ya karena ada pekerjaan penambahan lajur. Itu juga kita usahakan bisa selesai. Jadi ini misalnya pelebaran tol Tangerang Merak ya, segmen Cikande Serang Timur 20 km ini progresnya juga sekarang sudah di atas 95%. Mungkin beberapa hari lagi ini bisa kita selesaikan 100% dan bisa kita buka. Juga tol yang Jakarta Cikampek ini kan ada pelebaran-pelebaran itu menambah lajur lagi. Ini juga sepanjang progresnya sudah 95% ke atas, jadi ini sebentar lagi mungkin bisa kita selesaikan. Jadi saya kira itu Mbak, kalau jalan nasional ada beberapa pekerjaan yang mungkin nanti akan kita selesaikan dan ada yang kita hold dulu sampai Lebaran dan ada pekerjaan-pekerjaan tol yang memang masih ongoing atau sudah selesai, terus ada yang masih ongoing yang akan kita fungsionalkan itu. Baik Pak, itu tadi jalur yang akan ruas jalan yang akan difungsionalkan sementara khusus untuk mudik Lebaran. Nah, tadi Bapak sempat ngomong tuh tentang adanya longsoran. Kita bicara tentang cuaca yang sekarang ini sulit ditebak nih Pak. Betul. Ada nggak sih ya ruas-ruas jalan yang harus diwaspadai oleh Sobat Bina Marga nih? Misalnya kayak rawan bencana atau memang ada penutupan sebagian jalan karena konstruksi pekerjaannya belum selesai yang akibat dari dampak longsoran tadi. Ya, jadi memang kondisi geografis kita ini kan pegunungan ya, banyak naik turun, belok-belok, ya, memang potensi untuk terjadi bencana alam, longsoran, apalagi dengan cuaca kita yang sulit diprediksi ya, itu potensi untuk terjadi bencana alam ini sangat besar. Jadi pengalaman kita untuk di daerah Jawa ini adalah daerah yang selatan itu ya, karena memang kondisi geografisnya lebih tajam. Kalau kita jalan dari Banten kemudian dari ke Jawa Barat sampai ke Jawa Tengah, Jogja ya, kemudian juga ke Jawa Timur, itu memang di daerah-daerah itu yang potensi terjadi longsornya cukup besar Mbak. Jadi dan kita juga nanti kita akan sampaikan bahwa kita sudah punya posko nanti. Posko arus mudik Lebaran. Posko punya Ditjen Bina Marga tuh ya Pak ya? Ya, ada posko Ditjen Bina Marga, nanti akan kita siapkan untuk memberikan pelayanan pada masyarakat apabila terjadi bencana alam, misalnya respon time-nya akan cukup baik. Tadi Jawa tuh memang banyak pegunungan yang tadi Bapak, itu kan sempat ada tuh Pak jembatan Cikretek yang kemarin terkena longsoran ya. Terus sekarang sudah ada jembatan, tapi jembatannya hanya bisa dilintasi dengan motor. Nah, gimana tuh Pak untuk Sobat Bina Marga yang dari arah ke Sukabumi mau lewat tuh gimana tuh Pak? Iya, memang ini akhir tahun kemarin ya, karena cuaca kita yang ekstrim gitu ya. Jadi di Sungai Cikretek ada atau jembatan Cikretek gitu ya. Jembatan itu antara Bogor ke Sukabumi ya. Kalau kita lewat Jagorawi kemudian tol, kalau keluar dari tol itu arah ke Sukabumi, nanti akan ada jembatan Cikretek. Pada saat itu tuh karena debitnya yang tinggi, kemudian jembatannya itu longsor, jadi hanyut atau terbawa air, dan karena bentangnya juga cukup panjang ya, kurang lebih 55 meter, maka
penanganan untuk jembatan permanennya ini nggak bisa sekejap, nggak cepat bisa diselesaikan. Jadi sekarang ini kita pasang namanya jembatan darurat Beli ya, jadi jembatan baja Beli, lebarnya sih kurang lebih 3,5 meter, tapi ini kita pergunakan khusus untuk kendaraan roda 2, sepeda motor ya. Jadi karena memang arusnya cukup padat, kemudian yang kendaraan-kendaraan angkot, jadi ya, kendaraan-kendaraan itu tuh nanti estafet Mbak, dari Bogor sampai ke jembatan Cikretek, terus nanti orangnya turun jalan kaki, nanti dari Cikretek naik lagi angkot sampai ke ada yang menyambut di sana ya, ada menyambut ya, estafet sampai ke Sukabumi. Okay. Tapi yang kendaraan-kendaraan pribadi ya, kendaraan roda 4 ya, misalnya Kijang atau yang lain-lain ya, itu memang tuh, ya Pak? harus melewati alternatif yang lainnya. Jadi nanti ya lewatnya ke jalur puncak, Mbak. Jadi kalau dari Bogor mau ke Cianjur mau ke Sukabumi ya lewatnya ke jalur puncak. Nah itu akan padat nggak tuh Pak lalu lintasnya di sana nanti? Iya pasti ya, jadi karena puncak ini nggak mudik aja, nggak lebaran aja. Padat ya Pak ya? Padat, jadi dengan jembatan Cikretek yang belum bisa selesai ini sampai lebaran ya nanti akan membebani lagi ya, puncak ini. Tapi pengalaman malah tambah sepi loh Mbak. Gitu ya Pak ya? Iya, dari hasil dari evaluasi di Korlantas Polri pada saat-saat lebaran itu justru yang di puncak itu sepi, lengang karena memang mungkin orangnya banyak yang pulang kampung ya Pak ya, mudik ya, Jawa Tengah atau ke tempat yang lainnya. Mudah-mudahan bisa lancar lah, walaupun jembatan Cikreteknya itu belum selesai. Belum selesai ya, amin Pak. Nah tadi Bapak bahas posko mudik di Ditjen Bina Marga, fungsinya apa dan ada apa aja tuh Pak di sana sebenarnya sih? Ya, jadi memang wilayah kita kan luas ya, seluruh Indonesia. Jadi dan potensi tadi yang saya sampaikan ini potensi terjadi bencana alam ini cukup besar karena memang cuaca ekstrimnya juga sulit diprediksi ya. Maka kita minta semua teman-teman kita yang ada di lapangan, PPK ya, Satker, Balai itu agar membuat posko mudik lebaran. Jadi di wilayah satu PPK ya minimal sekurang-kurangnya satu posko itu. Tapi kalau wilayah PPK-nya itu panjang misalnya 100 kilo bisa saja dia membuat posko di 2 tempat misalnya atau 3 tempat. Jadi tempat-tempat strategis yang di jalan nasional kita ini pertama tentu akan memberikan tambahan pelayanan kepada masyarakat kita yang mudik ya. Jadi yang masyarakat yang mudik ini kan mungkin perlu informasi, perlu penjelasan, perlu yang lainnya sehingga tidak semua pemudik ini kan kita hafal dengan jalan misalnya posko-posko ini bisa memberikan informasi kalau bapak atau ibu atau adik-adik yang mau mudik ke sini sebaiknya lewat jalan ini, ruas jalan ini, kondisinya ini bagus, misalnya lebarnya sekian, sehingga masyarakat ini menjadi lebih nyaman, terinformasi, lebih tenang untuk melakukan mudik lebaran. Kedua, kalau misalnya terjadi ini bencana alam, ya nanti kita karena di posko ini juga siapkan DRU namanya alat-alat Disaster Relief Unit. Mbak Wulan mah udah tahu. alat Pernah berat. baca Pak saya? Pernah baca. Oh alat berat. Alat berat. Isinya DRU itu namanya alat berat Mbak. Jadi alat berat yang utama ya misalnya ekskavator ya, untuk gali-gali tanah, nanti ada truk ya. Ada loader, mungkin ada grader ya. Gunanya kalau misalnya di dalam satu wilayah itu nanti terjadi bencana alam yang sering kan longsor misalnya tebing longsor itu dapat segera ditangani. Jadi kita di Renstra Bina Marga ini ada respon time-nya, jadi waktu yang harus segera bisa kita menangani itu paling lama 7 jam. Sehingga dengan posko-posko yang kita dirikan, kita bentuk di lapangan, di tempat-tempat wilayah PPK itu akan membantu untuk bisa dimobilisasikan alat-alat DRU kita itu untuk menangani bencana. Kalau fungsi-fungsi yang lainnya ya kita saling kolaborasi dengan institusi yang lainnya. Biasanya kita dengan Polri, dengan
perhubungan ya, terus kemudian Kementerian Kesehatan kadang-kadang kan membuat posko juga ya. Posko kesehatan Ya, Pak posko ya. kesehatan sehingga kita bisa berkolaborasi, berkoordinasi dengan posko-posko yang ada itu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat kita. Termasuk informasi mesti kadang-kadang misalnya orang mudik, Mbak di mana Bapak di mana bengkel yang terdekat misalnya mobilnya ada masalah ya. Kita juga punya kita minta teman-teman ini bisa ada update-nya gitu ya. Kalau misalnya ada kendaraan yang perlu fasilitasi bengkel misalnya atau sepeda motornya mungkin rusak, mungkin ada perlu ini ya. Kita ada informasi seperti itu. Misalnya rumah sakit yang terdekat atau puskesmas yang terdekat karena masyarakat kita lagi nggak sehat misalnya, itu bisa kita informasikan juga. Jadi intinya kita memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan kita, ya, infrastruktur jalan dan jembatan, dan juga membantu memberikan pelayanan ke yang lain-lainnya, berkolaborasi dengan institusi atau owner-owner yang lainnya. Tapi saya doain DRU-nya nggak kepake tuh Pak. Amin. Ya, amin ya Pak ya. Sebaiknya jangan kepake deh tuh ya. Ya, supaya ada bencana alam ya. Betul. Masyarakat kita bisa aman, bisa nyaman, enak mudik Lebaran nanti. Iya, mudik Lebarannya berkesan. Lebaran kan mudik juga kan? Mudik saya Pak. Mana, jalur darat ke Cirebon Pak. Wow, Cirebon dekat. Iya betul. Ya lari aja nyampe Cirebon. Ya enggak atuh Pak. Saya lewat Cipali ya Pak. Cipali ya? Iya betul. Itu bagus juga tuh Pak kalau pagi-pagi tuh sunrise. Itu gunung-gunung mataharinya bagus banget. Iya, jangan tanggal 19. Tanggal 19 itu diprediksi puncaknya, Mbak. Nah, itu puncaknya kapan tuh, Pak? Kasih tahu, Pak. Iya, jadi dari kita kan ada koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, dengan Korlantas ya, hasil litbang Kementerian Perhubungan, mudik tahun ini yang diperkirakan 123,8 juta. Banyak ya, Pak ya? Iya, kalau tahun lalu 2022 itu hanya 85-an, 85,5 juta. Tahun ini itu 2 kali lipat, Pak. Naik hampir 50%. Iya Pak ya. Wow. Karena apa? Karena memang kemarin masih ada ini ya COVID ya. Jadi sekarang ini pemerintah, Pak Presiden sudah melepaskan ya, memberikan kelonggaran kepada masyarakat kita untuk boleh melakukan kegiatan mudik atau berkerumun dan lain sebagainya, sehingga diprediksi dari hasil litbang perhubungan itu akan terjadi lonjakan yang cukup besar. Besar banget itu Pak, 2 kali lipat Pak. Tanggal berapa tuh Pak yang tadi bakal banyak arus mudiknya? Tanggal 19 kalau mudiknya itu. 19 mulai 19 arus baliknya tuh sore Pak? Itu karena tanggal ininya kan sudah libur kan. 19-nya. 19-nya dari 19 pagi atau 18 malam sore itu udah mulai orang libur. Nanti mulai mudik, perkirakan itu akan terjadi puncaknya ya sampai tanggal sebelum Lebaran itu. Lebarannya insya Allah tanggal 23 misalnya ya. Jadi tanggal 19 sampai 22. Tapi puncaknya mungkin tanggal 19 perkiraannya itu. Nah, kalau arus baliknya Pak kapan tuh Pak? Arus baliknya itu yang mau masuk ke kantor itu. Jadi kantor masuk kan tanggal 26 ya. 25 itu paling puncak itu. Iya. Nah, terakhir Pak, tadi Bapak mau lewat tol atau Pantura ya Pak ya, lewat Pantura kan. Harapan-harapan dong Pak bagi pemudik yang akan kembali ke kampung halaman dengan menggunakan transportasi darat. Ya, saya kira himbauannya sebaiknya pakai kendaraan roda 2 itu dihindari lah Mbak ya. Ya, jadi memang anjuran dari pemerintah, dari petugas ya itu kendaraan roda 2 ini sebaiknya diangkut karena nanti ada pengangkutan sepeda motor gratis baik dari KAI kemudian dengan perhubungan darat ya diangkut dengan truk dengan bis dengan yang lain-lainnya termasuk orangnya juga ada kita siapkan nanti mudik gratis ya. Jadi nanti kendaraan-kendaraan itu nanti diangkut kemudian sampai tujuannya mana misalnya sampai ke Cirebon, sampai ke Tegal, sampai Semarang, mungkin ada yang sampai ke Jogja ya.
Jadi orangnya nanti diangkut juga, kemudian sampai di sana nanti motornya dibawa, diturunkan, dipakai lagi. Nanti pulangnya juga dinaikkan lagi. Jadi kalau sepeda motor roda 2 ini kan sebenarnya nggak di setting ya, nggak direncanakan dipergunakan untuk perjalanan jarak jauh, apalagi satu sepeda motor nanti dengan istrinya, dengan anaknya, nanti masih bawa bonceng 3 Pak. Bonceng 3, masih bawa oleh-oleh dan lain-lain, itu kan capek ya, sangat membahayakan untuk terjadinya ya kecelakaan dan hal-hal yang tidak kita harapkan. Utamakan keamanan supaya mudiknya berkesan ya Pak ya. Ya, terus kemudian yang kedua ya kalau kendaraan secara umum pribadi ya ikuti arahan dari petugas yang ada di lapangan. Karena kita sudah ada SKB Mbak, jadi surat bersama, keputusan bersama antara Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, kemudian dengan Korlantas Polri dan Pak Dirjen kita, Direktur Jenderal Bina Marga, SKB 3 Direktorat Jenderal itu untuk memberikan diskresi kepada Korlantas Polri untuk mengatur lalu lintas. Jadi kalau terjadi sesuatu yang luar biasa, yang stuck misalnya ya, lalu lintasnya cukup besar terus terjadi ini ya, Polri itu bisa mengambil suatu keputusan untuk mengatur lalu lintasnya. Bisa satu saja nanti ditutup misalnya luas ini, kamu lewat sini ya, sini tutup, lewat sini ya. Harus dipatuhi. Harus dipatuhi. Karena Polri juga pasti punya data-data ya, karena punya CCTV, punya informasi yang akurat. Pada saat-saat tertentu itu pasti terjadi yang dialihkan atau diarahkan itu yang lebih baik lagi. Oke Pak, baiklah itu tadi bincang-bincang saya dengan Pak Cahyadi terkait jalur mudik Lebaran 2023. Terima kasih Pak Cahyadi untuk berbagi informasinya bersama saya dan Mbak, Sobat Bina Marga di rumah ya Pak ya. Memang Lebaran kali ini tadi 50% ada lonjakan kenaikan pemudik di 2023 ya. Oke, nah semoga Bapak lancar puasanya, lancar juga pekerjaan jalannya. Sama-sama Mbak ya, Pak Bulan juga gitu. Amin. Terima kasih Pak. Nah tapi sebelum nih di closing nih Pak program ini, bisa nggak Pak nyanyi dong buat kita? Ada gitar di sana, lagu yang ada kata jalannya. Yang paling tugas yang berat itu kalau disuruh nyanyi Mbak. Lebih baik disuruh push up ya. Jangan Pak, kan lagi puasa. Oh gitu ya. Nyanyi apa nih Mbak? Mbak Bulan yang nyanyi ya? Enggak Pak, Bapak aja. Oh gitu ya? Iya. Tugas saya memandu acara saja sudah. Iya. Oke Pak. Sebisa-bisanya lah. Kalau fals jangan didengerin ya. Iya. Oke siap kalau gitu, Sobat Bina Marga, kita dengerin nih Pak Cahyadi untuk menghibur kita ngabuburit kali ini. Iya, saya coba nyanyi ini ya, yang ada hubungannya dengan jalan, panjang jalan kenangan. 1, 2, 3. Sengaja aku datang ke kotamu, lama niat tidak bertemu, ingin diriku mengulang kembali berjalan-jalan bagai tahun lalu, sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan, sepanjang jalan kenangan kau peluk diriku mesra, hujan yang rintik-rintik di awal bulan itu menambah nikmatnya malam itu. Walau diriku kini telah berdua,
kenangan panjang jalan itu tak mungkin lepas dari ingatanku. Sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandengan. Sepanjang jalan kenangan kau peluk diriku mesra. Hujan yang rintik-rintik di awal bulan itu menambah indahnya malam satu. Terima kasih.